سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram para habaib, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Berkhusus pada Majelis Al-Badri, keluarga besar Guru Nana sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita. Yang insyaallah baca kitab Sifat 20 Utsman Batawi dan Ma'rifatullah Sulaiman Tarif. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. Sahdan. Lagi sesudahnya telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam itu 4 perkara, dan yang mustahil pada mereka itu pun 4 perkara, itu lawanannya 4 yang wajib. Dan yang harus bagi mereka itu 1 perkara, maka jumlahnya 9 akaid pada sekalian Rasul. Dan disertakan pula di sini 4 perkara daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad penghabisan Rasul, lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Kedua, percaya pada sekalian malaikat. 3, percaya sekalian kitab yang turun dari langit. 4, percaya pada hari kiamat, maka jumlahnya 13 akaid. Masuk pada kalimat syahadah yang kedua, terus yang telah diabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap barang diabarkan olehnya dengan dia, maka sekaliannya hak benar adanya. Artinya pelajaran ini sudah kita pelajari, coba untuk menyelesaikan kitab aja kita ulang. Dan kalimat syahadah kedua itu Muhammadur Rasulullah. Kalimatnya 3, Muhammad Rasul Allah, 3 kalimat. La ilaha illallah 4, jumlahnya 7. Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian benar, sekalian segala perkataannya. Amanah Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka mempunyai kepercayaan yang sempurna. Tabligh Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka telah menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala. Tanah Nabi Muhammad dan sekalian Rasul, sekalian mereka sempurna pengertian dan pengetahuannya. Mustahil pada sekalian mereka itu lawannya 4 perkara tersebut di atas ini. Sudah dipelajari lawanannya, kizib, khianah, kitman, baladah. Sudah. Sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hak benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghabisan Rasul, lebih abdal daripada sekalian makhluk. Yang dijaga Rasulullah kata paling abdal, tidak ada yang lebih abdal daripada beliau, sampai kepada malaikat, para Rasulullah, para anbiya,
apalagi di bawahnya sahabat para aulia. Tidak ada yang melebihi Rasulullah. Nah itu di dalam etikat hati. Jangan sampai orang wali itu dijadikan lebih pada Rasulullah. Tersalah kita. Benar sekalian malaikat alaihi wasallam. Benar sang kitab turun dari langit di sekalian Rasul. Benar segala kabar hari kiamat telah dihabarkannya oleh Rasulullah SAW. Nah itu selesai sudah kitab. Di belakangnya ini nasihat beliau aja lah. Dengan sebagaimana telah tersurat dalam kitab ini, memadailah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Adapun yang lebih dari kitab ini, usul yang panjang ceritanya dan yang dalam ibaratnya tiada harus dibuat mengajar kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Bermula inilah nasnya kitab Jawahir Syekh Ibn Hajar. Aminah hamlul awam malam yudasir ulama ala tafakkur bidatillah sifatihi yawmin labduhu quluhum hadha mudillatun lahum li'an yatashaqqaqun bihi al-suluddin darubama takhayyu billahi ta'ala huwa muta'alin anhu fayasur bihi kafiran aw mubtadi'an wa bihi farahun masururun li ghalati humkihi wa qillati aqlihi intaha. Artinya bermula daripada bilangan dosa besar, yaitu memikul orang yang jahil dan orang yang belum biasa membaca sebagai ilmu atas memikirkan pada zat Allah Ta'ala, pada sifatnya, pada segala ilmu usuluddin yang orang-orang itu dia ada sampai akalnya buat menerima akan mafhumnya menihal yang menjadi menyesatkan pada sekalian mereka itu. Karena mereka itu boleh menjadi dapat syak di dalam ilmu usuluddin, malah boleh menjadi mereka dapat sangka apa di dalam zat Allah Ta'ala atau sifatnya yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dengan demikian itu boleh menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah, padahal ia keliru suka hatinya dengan sangkanya itu bahwa ia telah mengerti betul-betul bahwa sangkanya itu dapat dari jahilnya dan dari tiada ada akalnya juga adanya. Nasihat daripada Habib Utsman Betawi, Habib Utsman bin Yahya. Kita tidak diperbolehkan mengajar atau belajar kalau akal kita belum sampai. Jadi bisa itu memaham artinya kalau belajar kepada guru yang ada ahlinya ada boleh haram hukumnya. Guru mengajar tapi beliau belum ahlinya haram juga. Dua-duanya itu bisa menyebabkan sesat. Mengajar kepada ahlinya, belajar kepada bukan orang yang ahlinya, itu kada boleh hukumnya. Itu kesimpulannya. Karena sebabnya bisa kita menjadi bukan orang mukmin kafir, bisa menjadi 70 golongan nang bid'ah nang sesat itu. Kita merasa sampai Allah Ta'ala sekalinya salah pakai. Itu beliau mengambil karangan Syekh Ibn Hajar dalam kitab beliau Jawahir namanya. Jadi beliau bukan melarang kita belajar, bukan melarang mengajar, tapi ada persyaratan. Belajarlah dengan orang-orang ahlinya, mengajarlah kalau memang ahlinya, silahkan. Nah itu selesai kitab Utsman Betawi. Yang itu umum aja tuh bisa sudah kemarin ya silsilah gurunya saya daripada Buya dari Ahmad Tapura sama aja. Buya Ahmad Syarwani, Syekh Yasin Padang, Kuliah Mekah.
Habib Ali Al-Habsyi Ali bin Abdurrahman yang ada di Jakarta. Jadi beliau belajar dengan si Utsman bin Yahya Utsman Betawi. Setelah wafat si Utsman diganti oleh Habib Ali Kawitang Jakarta. Itu silsilah sanadnya. Sambungannya insyaallah kita nyambung ke parukunan untuk menyempurnakan tauhid itu. Sifat 20 itu hakikatnya, parukunannya syariatnya. Yang ada tasaran. Syekh Jamaluddin Mufti Kerajaan Banjar ada makam sidin di Banjarmasin Tangerang. Itu rata-rata bukan kalimat sanad, rata-rata cuma ada aja anunya. Ya, ambil silsilah dulu Syekh Anang Ramli, dia belajar dengan Gusti Muhammad Gusti Al-Samad Gusti Muhammad belajar awal. Kadi Taha Banjarmasin, Kadi Taha itu menantu Syekh Jamaluddin. Karena itu jadi situ. Nah, kitab satunya. Namun di dalam pagar itu ada desa sanatan karena itu masih di dalam di bawah Datuk Kalampayan Syekh Jamaluddin. Halaman berapa? Semua 23 kah? Ciri. Yang mana bacaannya? Bacaan bermula di atas kah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Abi qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumi fid dharain amin. Bermula niat itu mengkasar suatu padahal disertakan dengan fi'ilnya, artinya serta diperbuatnya, itulah dinamai niat. Beliau ini membicarakan tentang rahasia niat ini. Jadi sudah kita simpulkan kemarin bahwa yang kita pakai hanya satu niat nita, itu mukarana ubiyah nita aja. Jangan ada maka yang lain. Mukarana najubiyah itu tidak ada, mukarana bastiyah tidak ada, mukarana tauziyah tidak ada. Itu misal aja. Karena orang majub itu kalau sembahyang ada niatan majub hilang akal, sehingga tidak niat majubiyah tidak ada. Kemudian bastiyah itu orang yang merasa sampai kepada satu makam di dalam tasawuf lalu ada syariat lagi, itu pun tidak ada. Kita Ahlussunnah Jamaah hanya satu aja, mukarana urfiyah.
Sebelumnya kan istiadat urfi, muqarrar urfi. Itu aja yang dipakai. Jangan membaca yang 3 macamnya. Yang di sini kan 4. Itu kadada. Kurangnya nama maka itu kadada. Taujiyah itu pun kadada. Selama memakai harus sunnah jamaah, insyaallah selamat aja. Kalau anak tinggi-tinggi, makanya itu salah semuanya kayaknya itu sidin mencontoh. Nah lalu nih di hakikat atau rahasia nih ya, ini dibicarakan rahasianya. Baru melihat itu mengkasat suatu padahal disertakan dengan fa'ilnya yang serta diperbuatnya. Itulah dinamai niat namanya. Nah inilah hati-hati nih. Karena ada makna misal atau tasyabuh. Ini hanya contoh aja. Karena tiada bergerak badan melainkan dengan gerak hati. Nah ini rahasianya. Hati itu bergerak melainkan dengan gerak nyawa. Nyawa itu tiada bergerak melainkan menggerak sir. Sir itu tiada bergerak melainkan menggerak qudrat iradat Allah Ta'ala juga adanya. Itulah jalan tarqi namanya, pandang dari atas, dari bawah ke atas. Adapun pandang dari atas ke bawah itu jalan tanazzul namanya, itu gerak dari qudrat iradat Allah Ta'ala, menggerakkan sir, dari sir menggerakkan nyawa, nyawa menggerak hati, hati menggerakkan badan. Jadilah keadaan yang kelakuan badan itu keadaan kelakuan hati itu serupa dan samar. 4-nya itu jadi dalil yang putus akan keadaan Tuhan kita, jad yang wajib wujud. Demikianlah kata mustahil adanya dan kata mustahil tiadanya. Inilah daerahnya adanya itu rekam di bawah ini. Itu semua contohnya. Maksud gerak itu bukan gerak lawanan diam. Ini harus belajar dengan ahlinya. Yang dimaksud gerak itu ya hidup. Badan ini bergerak hidup ngarannya. Apa aja badan ini di dalam perlakuannya sebenarnya asalnya datangnya dari hati. Bandirkah, melihatkah, mendengarkah, jalan berdudukkah, pasal mana makna hidup tuh. Itu kelakuan hati sebenarnya nampak di badan. Gerak tuh contoh aja. Itu pembicaraannya untuk sampainya ke hakikat niat. Artinya niat itu nyata di dalam kelakuan badan. Nah badan itu kelakuan hati. Hati bergerak melainkan gerak nyawa. Hati itu kan jahir dia. Ada wadahnya di badan, di dada kita hati. Tapi kalau badan kada ada nyawa, hati itu kada ada. Sebenarnya hati itu kelakuan daripada nyawa, roh. Karena disebut adalah latifah. Roh itu tak dahulu dia. Di dalam makna pembicaraannya. Hati on badan ini tadi di pembicaraannya. Kalau awal yang dicipta Allah ada kata akal, ada kata hati, ada kata roh, ada kata nafsu. Semuanya tuh awal. Artinya yang lain kan ada itu maksudnya. Tapi yang awalnya adalah nur Rasul. Awal, yang lain itu awal aja. Awal dicipta Allah kalam awal juga. Artinya yang lain belum. Maksudnya nah itu. Tapi tadi dulu nur. Ini pembicaraan rahasia daripada nyawa.
Makanya tadi bahwa badan ini kelakuan hati, hati kelakuan nyawa ruh. Karena itu tadi pembicaraannya. Ruh kelakuan sir. Sir itu rahasia Allah Ta'ala. Bisa disebut sifatnya, rahasianya bisa. Maksudnya pada hakikatnya sebenarnya kada ada badan, kada ada hati, kada ada nyawa, kada ada sir, yang ada adalah Allah. Allah itu nang berbuat. Itu di dalam martabat hakikat rahasia niat. Sesuai aja dengan tauhid kita. Wahdaniyat asa. Ini hanya percontohan di dalam makna supaya jangan salah. Itu nada. Allah zat yang wajib ada mencipta, ia menghendaki sifat ada tuh. Sifat itu di dalam martabat alam semesta ini sir rahasia yang ada pada diri kita. Rahasia itulah menerbitkan daripada makna nyawa tadi. Hidup baik kita yang ada wujud nyawa. Agar supaya maknanya jangan sampai jadi Tuhan. Jadi sebenarnya kita ini kenyataan enggak orang ya. Badan enggak orang, hati enggak orang, roh, nyawa enggak orang, sir enggak orang, ada di kita. Sikongnya nang malikul muluk, raja daripada seluruhnya. Lain kadada nang bernama Allah sikong. Maka seluruhnya tadi sebenarnya kadada sikong ada. Nah, karena ia jahir, lalu jahirnya itu seperti itu. Kalau kita melewati makna majal, kenyataan. Badan ini kenyataan gawian hati, hati kenyataan gawian roh, roh kenyataan gawian sir, sir kenyataan gawian Allah Ta'ala. Kalau disusun seperti ini, bersekutu masih Allah Ta'ala. Jadi itu hanya susunan di dalam makna nyata. Sebenarnya satu aja Allah. Kayak itu aja bicaranya. Jangan lagi mengatakan badan, jangan lagi mengatakan hati, jangan mengatakan roh. Tetapi tidak bisa seseorang itu kalau ada melewati kata wasitah, perantara. Susunan ini hanya di dalam martabat ilmu. Allah Ta'ala ada disusun mustahil. Itulah pembicaraan mustahil adanya dan mustahil tiadanya. Kalau ini bersusun mustahil Allah. Kalau tidak bersusun, kita ini mustahil bisa mengenal Allah. Karena harus bersusun memang diketahui diri. Yang bersikum diri kamu, kenali diri kamu dulu, baru kamu kenal kepada Allah. Ini dari bawah kita mengenali, aku ini sekalinya hidup, ada bang di dalam diriku hati. Sekalinya ada bang dalam diriku roh. Sekalinya ada dalam diriku sir. Allah maulah. Pamakaiannya kada kayak itu. Pamakaiannya tunggal, tiada wujud kecuali Allah. Tidak ada bicara badan, tidak ada bicara hati, tidak ada bicara roh, tidak ada bicara sir. Itulah yang disebut tarki. Kalau dari bawah tanjil, tapi pemakaiannya satu, yaitu syuhudul kasrah fil wahdah, syuhul wahdah fil kasrah. Dalam musyahadah kemudian yang kita bicarakan ini bukan kita, tetapi Rasulullah. Yang berisi badan, hati, roh, sir.
Kita ini berkah sidin ada. Kalau badan juga berarti baru nasir. Berkah Nabi Muhammad. Jadi katanya sebenarnya yang dibicarakan ini seluruhnya adalah keagungan Rasulullah. Cuma karena kita belajar ada. Pangrasa kita mengenai mana ada. Itu pemakaiannya. Tapi di dalam belajarnya kayak model ada kita. Karena Rasulullah melajari kanahu seolah-olahnya kita kayak model ada. Makanya tadi hati-hati apabila pian memaham bahwa badan ini bergerak karena bergeraknya hati. Hati bergerak karena bergerak roh. Roh bergerak karena bergerak sir. Sir bergeraknya karena bergerak Allah Ta'ala. Itu mustahil. Dan itu bisa itihad satu kita dengan Allah. Maka hukumnya kafir dan murtad. Itu yang dimaksud beliau tadi. Belajarlah dengan orang ahlinya. Jadi Tuhanan kita. Walaupun badan kenyataan gawiannya juga. Walaupun hati kenyataan namanya. Walaupun ruh kenyataan. Daripada sifatnya. Sir kenyataan jetnya. Maka disikungan Tuhan lah kita. Itulah kesalahan belajar. Orang pembicaraan bukankah kita. Tapi kepada Rasulullah. Nang dibicarakan hakikat Nabi Muhammad. Itulah nang sebenar-benar nang berniat. Kita ini apa nyata. Berkah hingga turang aja. Nah ada saunan. Nah apabila ada kata gerak, Allah mustahil. Berarti benda. Karena setiap gerak pasti ada kata dia. Dan itu adalah sifat benda. Sedang Allah Ta'ala jad bukan benda. Itu yang dimaksud tadi adalah makna hidup. Badan ini hidup. Karena ada hati, karena ada ruh, karena ada sir. Hidup lainnya. Allah kita mengenal ternyata nama isyarat kepada zat, sifat, asma, isyaratnya. Bagaimana maka 4 ini, sedangkan orangnya 1. Lalu sekalinya diri kita 4 juga. Badan, hati, ruh, sir. Ternyata 1 daripada yang 4 itu batajali, itu manjihar tadi. Maka tajalilah af'al Allah kepada kelakuan Nabi Muhammad. Jadi syariat lawan kita. Kita nih umatnya mana bisa sampai di sini. Jadi karena mau itihad dan hulul, kita di bawah kadam Rasulullah terus menerus. Tapi tauhidnya sama, tiada wujud kecuali Allah. Sama aja tauhidnya. Disinilah tulisannya. Nah, adapun zat sir itu tempat kenyataan zat Allah batajalli. Adapun sifat nyawa ini tempat kenyataan sifat Allah Ta'ala. Asma hati tempat kenyataan asma Allah. Badan tempat kenyataan af'al Allah Ta'ala. Zat sifat asma af'al dikandung di dalam rahasia diri Nabi Muhammad, bukan diri kita. Junang belajar orang ahlinya. Kita nang tabawa. Kita ini hancur karena Rasulullah. Sudah karena dia lagi kita. Sudah ada belajar dari awal bahwa seluruh Asia datang dari Nur Sidin. Tadi dia lagi bicaranya. Nah ini nang dibicarakan Nabi Muhammad. Coba kita lihat di sini kan Nur Sidin nih. Apabila salah membacanya sangat berbahaya. Jadi kan dia membicarakan badan kita. Ada yang membicarakan hati kita, tidak ada yang bicara roh kita, tidak ada yang sir kita. Tidak ada. Orang membicarakan kekasih Allah itu Rasulullah. Wajar aja. Seluruh muktamad bahwa Rasulullah itu mengandung rahasia Allah. Rasulullah. Kita nih ini apa? Tuh diingat nih. Insya Allah kada mau itihad dan hulul. Terus menerus kita di bawah kadam Rasulullah. Orang yang kada selamat, orang nak melimpaui Rasulullah. Melebihi hadis, melebihi Quran, melebihi ijma. Ya sesat dia. Karena isi dari Rasulullah itu Quran, hadis, ijma. Sisi dinta.
Jangan betuhan on badan, jangan betuhan on hati, jangan betuhan on ruh, jangan betuhan sir. Itu semuanya kenyataan orang. Sikung ni Tuhan kita, la ilaha illallah. Yang disusun agar supaya tajalli nyatanya tuh seolah-olah kayak menampakkan Allah keagungannya. Yang di bawahnya kenapa maka kayak ini, kenapa kayak ini. Dari itu lalu badan Rasulullah itu badan orang akhirat, orang dalam surga. Dari nur badan kita dari tanah. Nabi Adam dari tanah, dari air, dari nur. Hakikatnya aja nur, tanah. Tapi kita tidak mau memakai tanahnya, tapi memakai hakikatnya. Kalau Rasulullah badan sidin nur, maka badan Rasulullah nur itulah yang ditaruh di Adam, ditaruh di para ambia sampai ke bapak kai Rasulullah, bapak Rasul, ibu Rasulullah. Menjadi badan nur. Sebelum ada asya, sebelum ada ruh, itu nur. Lain yang jadi badan, jadi hakikatnya. Kalau Roh Quran menyatakan bahwa para anbiya wal mursalin itu hanya mereka meneruskan daripada dakwah Rasulullah, meneruskan. Padahal Rasulullah belum lahir, tapi dakwahnya berdahulu. Ngarannya kan kekasih Allah wujudnya. Kalau ada yang lain, berarti ada yang lain. Sedangkan Allah satu aja kekasih Habibullah Rasulullah. Jadi kalau disebut saya, maka disebut juga kamu. Ini adapun apabila sudah putus makrifat kita, tauhid kita, maka itu sama ada di kata atau tiada di kata. Karena hamba itu umpama mayit, Tuhan itu umpama hidup. Itu tadi, apabila kembali ke kita, namun kembali ke kita bersusun syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Badan Rasulullah jadi syariat kita, hati Rasulullah jadi tarikat kepada kita, roh Rasulullah jadi hakikat, si Rasulullah jadi makrifat. Putus wujud makrifatnya, ada lagi artinya enggak, ada badan, ada hati, ada roh, ada sikong, ada Allah nang lain mati kan. Ini hamba itu umpama mayit, Tuhan itu umpama hidupnya. Kemudian dia putuslah, maka kata oleh Allahu Akbar. Ini rahasianya tadi. Kalimat Allahu Akbar itu kan ada lagi yang lain, ada zat sifat asma apa kan situ. Sama-sama jangan ke kanan, jangan ke kiri, karena akan kata Allah Akbar siapa yang tahunya. Artinya Allah Akbar tiada berpermulaan, tiada berkesudahan. Biar berhingga siapa dikata, siapa mengata, siapa menyembah, siapa disembah. Zat sendirinya yang mengata, dikata, menyebut, disebut. Disembah, nyembah pun tiada lainnya. Dengan zat sendirinya juga. Ini apabila sudah kadadaan lagi yang lain. Pembicaraannya sudah kita mengerti badan kadada, hati kadada, roh kadada, sir kadada. Ya Allah Ta'ala lagi ada. Siapa nama Allah Akbar ta? Ya Allah Ta'ala. Seorang yang kadadaan lagi. Tetapi apabila keluar di mulut kita berarti ada kita. Biar keluar di pandangan kita, kita mendengar ada kita juga. Begitu kita melihat, kita berdiri betul, rukuk dan sujud, ada juga kitanya. Akan ingat orang tadi, kadada sama sekali. Itulah makna putus makrifat dan tauhid. Kadada lagi, kadada makrifatan, kadada tauhidan lagi. Karena kadada yang mentauhidkan, kadada lagi. Nang mengenal karena kadada. Ini kan pembicaraannya rahasia daripada niat. Dengan makna takbiratul ihram Allahu Akbar. Nang maha agung tu Allah Ta'ala. Nang lain kadada kayak itu maknanya. Apa artinya ini? Berarti ini tidak di dalam ilmu.
tidak di dalam ilmu tauhid, tidak di dalam ilmu ma'rifat, tidak di dalam pangrasa, tidak di dalam keyakinan, tidak di dalam i'tikad. Ini di dalam rahasia Allah sendiri. Tidak ada di dalam rahasia kita. Yang tahu syukur ya Allah Ta'ala. Manakah ada lainnya karena sekalian lihat hukumnya juga. Seperti firman Allah dan Quran. Lillah mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Bagi Allah lah juga kerajaan 7 mata langit, 7 mata bumi, barang di dalamnya. Wa ma ketinggal tol. Miliknya juga tiada kepada lainnya. Lagi firman qul huwallahu ahad, Allah sama. Katakanlah ya Muhammad, Allah Ta'ala juga yang asa. Allah Ta'ala juga yang melengkapi semesta alam. Salapis-salapisnya itu di luar alam, di dalamnya. Adapun arti yang salapis-lapis seperti yang bergerak, yang berdiam dalam keadaan dirimu itu, memandang telingamu, lihat dalam matamu, cium dalam hidungmu, mengenal dalam hatimu. Itulah keadaan Allah juga, tiada keadaan yang lainnya. Ini pembicaraannya makna majhar. Alam semesta, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Bukan lapisannya yang paham, tapi 7 tarkinya. Kalau kita langit, ya tanjil. Kalau bumi, tarki. 7 lapis langit, 7 martabat ketuhanan di dalam makna susunan akal. Tanjil ta 7 lapis bumi, tarki ta langit bicara seolah kadim ta, bumi seolah-olahnya majharnya. Itu yang dimaksud daripada Allah Ta'ala dia yang melengkapi semesta sekalian dan lapis-lapisnya. Maksudnya 7 martabat ketuhanan, bukan langit. Jahir bawah 7 juga martabat. 3 nang kadim, 4 nang muhaddas. Maka di dalam makna bergerak itu ya niat. Bergerak, berdiam, mendengar, melihat, itu maksudnya ya niat tadi. Yang ada di dalam hatimu itu seluruhnya adalah rahasia daripada hakikatnya, hakikat rahasia niat, yaitu Allah Ta'ala juga. Itu kan hakikatnya bicara kita, bukan bicara niat. Samaannya kan kayak itu bicaranya. Makanya bacaannya hati-hati nang membaca. Siapa tahu membaca kitab-kitab ini jangan sampai pemahamannya salah. Habis sama Allah Ta'ala jadi alam semesta, Allah jadi manusia, Allah jadi langit, Allah jadi, nah itu salah. Membaca kayak apa kisahnya. Nah inilah arti mengenal Allah di dalam diri. Firman Adam Quran, bi anfusikum wala tubsirun, dan diri kamu tanda hayatku, mengapa tiada kamu lihat, tiada kamu pikirkan. Artinya kezahiran kudrat iradat itu nyata pada kita. Kelakuanmu itu berlawanan, benar salah, baik jahat, tidur jaga, kaya miskin, tertawa menangis, susah senang hina mulia berbilang, itu sama-sama. Maka itu ada di dalam dirimu atau lainnya. Itu keadaan daripada tajalinya kudrat Allah Ta'ala. Dan memang kayak itu di dalam kita belajar sifat 20, karena itu sifat taksir, kudrat iradat, ta'alluq taksir kepada asya, kepada kita alam seluruhnya. Bagaimana menurutnya kudrat ke kita langsung kada khawatir deh, lalu disusun.
Susunlah diri kita nah ini. Kalau belajar langsung ke hakikatnya, sifat itu langsung ke hakikatnya. Maka itu ada dalam diri mata lainnya. Itu keadaan dari Allah Ta'ala juga, bukannya keadaan kelakuan hamba. Dan fa'il hamba karena itu ada mon minal wujud. Hamba sekali-kali tiada yang punya wujud. Adapun yang punya kelakuan itu tiada warna, tiada rupa, tiada kanan, tiada kiri, tiada belakang, tiada hadapan, tiada bawah, tiada pula di atas. Itu diri kita atau wujud kita dunia akhirat. Tiada Tuhan yang lain daripada diri kita. Ini hakikatnya lah. Hakikat kita ini kan nama Allah Ta'ala. Pemilik kita kalau Allah Ta'ala dah. Diri kita ini hakikatnya ya nama Allah Ta'ala nama Allah. Pian menyembah siapa nyembah hakikat diri pian nang bernama Allah. Allah maulah kita. Bukan kita jadi Tuhan. Kita nih ulahannya nang maulah itu kita sembah. Gawiannya nampak. Perbuatannya atau majahan nampak di badan. Orang yang maulah kita nang kita sembah. Orang yang memberi kita nang kita sembah. Orang yang menghidupkan kita nang kita sembah. Diri kita nih hidup tuh nah. Nang menghidupkan nang disembah. Kata ni bahwa fa'il diri itu tempatnya sifat Allah. Karena kelakuan tiada lain dari kelakuan zat Allah. Itulah dirimu, wujudmu yang tiada binasa dunia akhirat. Jangan sak lagi ingat tauhid kita, makrifat kita kepada Allah. Umpama diri kita seperti besi dengan api. Tatkala bertemu besi dengan api, lenyaplah besi itu oleh api, tinggallah apinya. Ini ibarat hamba dengan Tuhannya adanya. Nah itu terlalu jauh sebenarnya itu tadi antara zat itu dengan sifat. Sifat itulah hakikat Muhammad, zat itulah dirinya. Si Muhammadnya itu dirinya itu iya Allah, tapi bukan Nabi Muhammad. Muhammad sifat. Diri kita, hakikat kita adalah perbuatan. Apabila badan kita hancurkan badan, jadikan hati, hakikat kita adalah Allah, asma. Hancurlah hati, jadikan roh, hakikat kita adalah sifat. Hancurkan pulang roh. Ini rahasia hakikat zat nang Maha Agung. Tapi kita nang bernama kasih Allah itu. Kita nah ini kenyataan gitu orang. Jauh sekali kalau kitab ini. Apabila terbawa badan, terbawa hati, naik sampai ke zat, ittihad dan hulul, pasti sesat dan bid'ah. Itulah nang dihancur seluruh ma'rifat nang salah. Orang badan ditinggal pada hulu, hati ditinggal, ruh ditinggal, sir, susunan diri. Sir itulah yang menyambung dari al-insan, siri wa nasiruh. Baru mulai insan yang bernama Muhammad itu rahasiaku, aku rahasianya. Tapi Muhammad, kadang yang bernama jasmani, badan insan. Kadang yang bernama manusia, lalu mencukupi yang 100 manusia. Sangat jauh dan sangat sesat. Ini kan dipakai orang kemana-mana. Allah 99 sekarang satunya pengarannya manusia. Nah, itu. Nyamannya. Kada sembahyang lagi nya karena Allah Ta'ala sudah kita cukupi, jadi cukup 100. Di mana belajar mahaya surangan. Nah, itulah makna dari kitab Jawahir itu tadi. Terkadang manusia bisa mahaya-hayal dikiranya benar, ternyata kada benar. Mana bisa? Sedangkan manusia yang bernama Adam tuh cari periksa bujur-bujur kejadiannya. Dia terbudi sangat jauh daripada Muhammad. Bagaimana dia mengatakan bahwa bisa mencukupi nama
lalu sasat itu karena mengaku jadinya memang kada ada nang lain. Ujar Allah Ta'ala biar aku disebut, kamu Muhammad disebut juga. Tapi Muhammad nang mana ini Muhammad sifat. Adalah nang diri dalam diri kita ini kada ada. Adanya badan berkah nur Rasulullah, adanya hati berkah nur Rasul, adanya roh berkah nur Rasul, adanya sir berkah nur Rasul. Kita kada, dan kita tidak mampu mengenal Allah kecuali dengan berkah Rasul. Tidak akan sesat apabila seorang mampu mengenal Allah, Rasulullah di belakangnya, dia akan sesat. Pasti tidak akan menjadi Jabariyah dia. Langsung jadi Jabariyah karena kada ada syariatnya. Itulah yang dicontohkan Sidin, apabila besi kemudian bakarlah besi dengan kadar api yang sangat panas, besi itu meleleh dia. Yang ada terlihat adalah api. Artinya karena bersangkutan panasnya, zat lebih dari itu. Sangat berbahaya seseorang mengenal zat apabila dia mengandalkan ilmunya. Mengandalkan ilmu, mengandalkan ibadah, mengandalkan kada bisa. Kecuali orang yang di bawah kadam Rasulullah. Bahwa sitah cinta kepada Rasulullah, wasitahnya musyahadah kan nur beliau akan tersampai ia kepada rahasia Allah disebut dengan zat, sifat, asma dan af'al. Pembicaraan beliau ini tidak hancur apa seluruhnya karena memang bicaranya Allah. Kalau bicara Allah mana ada hancur. Tidak ada kata dunia, tidak ada kata akhirat, ada wujudnya. Coba di bawahnya nah ini beliau menambahi, untung ditambahi Sidin, jaka kada bahaya benar kitabnya ini. Allah membacakan ini agar supaya jangan menyalahkan guru kita yang sudah terdahulu. Itu aja isinya. Seolah Allah mencabut apabila ada mengatakan orang salah. Ya, menghindari kata menyesatkan guru-guru kita. Kalau kada apa baca Wassalam intaha wallahu alam. Dan ketahui wahai saudaraku apa juga tersebut dalam kitab ini. Baik itu perkataan lainnya didapat dengan zauq tiada sekali dengan i'tikad. Dengan kauli lafaz juga sekali maka jika tiada hasil zauq saya tiada ia dengan ahlinya dalam ilmu ini dari karena ilmu tersebut ini dan mereka yang khawasul khawas. Barang saya mengatakan dapat tiada dengan zauq boleh dengan lafaz atau dengan kauli i'tikad. Orang itu kafir zindik, naudzubillah min zalik. Berlindung kita dengan Allah dari itu. Contoh, beliau menutupnya. Zauq, makna zauq, nah itu adalah tidak ada kita. Bukan makna pangrasa. Kalau pangrasa masih ada kita. Ada orang maka berjalan dari orang yang sudah sempurna ma'rifat zahir batin. Namanya orang itu panafilah bakabilah. Ada kalau kita tuh pana daya berpegang pada syariat Muhammadiyah di bawah kadam Sidin tuh dapatnya demi itu dengan zauq. Jadi dapatnya etikat atau perkataan. Zauq Allah Ta'ala memberi setelah diberi Allah kada ada apa lagi orang kita. Allah memberi, Allah mengenalkan dirinya, mengenalkan zatnya, mengenalkan sifatnya, mengenalkan asmanya, mengenalkan apanya. Sudah ada apa-apa lagi. Jangan dikatakan jauh, nah itu pangrasa. Kalau pangrasa itu sangat jauh. Karena orang dahulu memaham jauh itu pengerasa, lalu mereka seolah-olah dengan berzikir. Nah, untuk kayak kita itu menghubung pada Allah. Memang seorang berzikir itu kan sakadudukan dengan orang yang ia sebut. Nah, karena yang menyebut ini asalnya kita, lalu bagaimana supaya kita kadada?
ini jauh. Jadi la ilaha illallah akhirnya lah kemana-mana ke arahnya sampai seperti kada hilang rasa. Inilah kesalahan makna jauh. Akhirnya ada mazhab Alabiyu buban jauh. Nah, lebih zikir semalaman sembahyang subuh kada. Karena untuk mempanakan badan tersalah gurunya. Yang mempanakan badan kita Allah juga. Kita akan tidak mampu mempanakan diri kita kecuali Allah yang kau mempanakan. Kalau kada dua kudrat. Makanya jauh artinya tidak dikata, tidak diingat, tidak dirasa, tidak apa. Sudah itu urusan Allah Ta'ala selesai. Orang yang diberi Allah dalam makna siapa merasa, ia mengerti. Kalau kada diberi rasa, tidak akan mengerti. Rasa itu tidak bisa dimisah. Kita bikin gula rasanya manis. Tapi bagaimana bisa manis? Tidak bisa. Orang yang merasai maka tahu manis. Kalau kada merasai, ya kada tahu. Kayak apa misalkan manis? Kalau kau benda dimisahkan bisa, tapi kalau rasa tidak bisa. Nah inilah makna kadada kita. Artinya perkataan bangsa kan jauh. Seperti perkataan ulama, menurut kasyam bizar. Dapatnya suatu dan jauh. Nikmat yang lebih daripada ini hanya dalam bahasa aja. Intah syadan maka adalah dapatkan malaikat ibadah kepada Allah. Bersungguh khalwat yang kekal, banyak tafakur, banyak diam, mensucikan zat yang wajib lagi yang maha tinggi, maha mulia. Ini di dalam makna orang jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan mengata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kamu mengata la ilaha illallah sampai Allah Ta'ala memberi rahasia zikir itu. Diberi Allah rahasianya. Bukan kamu menghilangkan rasa ujubmu. Kalau kamu menghilangkan rasa ujubmu di dalam waktu berzikir, kamu tidak akan mampu. Pasti akan menembus kepada alam ruh. Jadi dihilangkan badan, nembus ke alam ruh, maka masuklah syaitan. Rasa kita syaitan itu ya Tuhan sudah. Nah ini luputnya. Ya jadi kan sembahyang lagi itu. Padahal gurunya syaitan syaitan. Ada Rasulullah tetap la ilaha illallah. Tidak. Dia tetap dalam tamkin. Allah mengenalkan. Inilah mudahnya. Dikenalkan oleh Allah rahasia-rahasia Allah kepada Rasulullah. Kada dia berubah orangnya. Biasa aja. Kalau berpingsan-pingsan kada. Biasa aja. Di waktu Rasulullah bertemu dengan Allah. Oleh Abdullah bin Abbas para Arabahu maka melihatlah Rasulullah akan zat Allah Ta'ala nama agung maha suci. Kada kawa memisah. Nabi Musa begitu berbicara dengan Allah 40 hari kada kawa makan, kada kawa minum, kada nyaman. Maknanya sini kesimpulannya tidak akan bisa orang itu ma'rifat kepada Allah kalau masih mencari keramat. Itu isinya. Karena rata-rata orang ibadah Allah ma'rifat timbul keramat. Tetapi orang rata-rata mencari keramat. Nah di sini kesalahannya. Kadang kau mengenal Allah Ta'ala. Karena keramat orang wali. Nah, anak jadi wali artinya nih. Nah itu kadang kau. Jadi itu lalu pengajaran Rasulullah itu terus ke bawah. Bukan ke atas. Apabila hadisul qudsi itu aja sambungannya hadisul qudsi. Artinya hati-hati dalam makna belajar apa nang di dalam kitab ini kebanyakan percontohan. Tidak bisa diterapkan sekaligus kecuali punya guru harus dengan jelas apa sebenarnya yang dikehendaki dengan perkataan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah kepada kita semua. Mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit. Mati dalam keadaan husnul khatimah, mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin.
awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.